Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di ibadah kelas 6 GBI Cimanggis. Apa kabarnya hari ini? Bersama Tuhan Yesus luar biasa pastinya, amin. Oke, hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya, jangan lupa juga sudah mandi, sudah makan. Yuk kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari adik-adik kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami ya Tuhan. Dan sekarang kami menghadap hadirat Engkau, kiranya Engkau untuk bungkus kami dan menyertai kami saat beribadah. Kiranya Engkau menyertai dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai Kak Ronald dan Kak Rahel yang memimpin ibadah. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada mereka supaya mereka dapat memimpin ibadah dengan baik ya Tuhan. Dan bila ada kuasa yang mengganggu kami nolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang mencampur tangan dalam doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Rahel mau sama-sama ajak kalian untuk main games nih. Nah gamesnya apa ya? Gamesnya adalah menyusun nama tokoh Alkitab. Jadi nanti Kak Rahel akan menyebutkan huruf. Misalnya seperti ini ya contohnya. Huruf yang pertama adalah F, U, S, U, Y. Siapakah tokoh Alkitab ini? Yusuf, betul. Oke, kita coba ya. Huruf yang pertama adalah M, A, D. Siapakah? Ya, betul. Adam. Masih mau lanjut? Oke. Huruf yang pertama. S, U, A, M. Siapakah dia? Ini gampang banget. Betul, Musa. Sekali lagi ya, ini yang terakhir. L, E, D, I, N, A. Siapakah dia? Daniel, pinter. Oke, kalian hebat-hebat semua dalam permainan games hari ini. Haleluya. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang kekal, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung
akan kita alami. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Mari adik-adik kita mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Menaikkan pujian ini buat Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar, kalau tempat perteduhan kami yang kekal. Sama-sama katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari jadikan kami mulia Tuhan. Mari jadikan kami mulia Tuhan dalam pemandangan-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hati kami supaya kami boleh menerima firman itu dengan sukacita. Biar firman yang Engkau taburkan, Engkau berikan boleh tertanam kuat di dalam hati kami dan bertumbuh berbuah sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang suci, jauhi dari segala kuasa kegelapan yang mau mencuri kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut berkat firman Tuhan. Sama-sama yang siap mau menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Hari ini kita kembali bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, kita juga sudah belajar bersyukur atas perlindungan Tuhan. Istilahnya di Alkitab, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan yang menjaga kita, melindungi kita. Dan juga kita sudah belajar nih kita sudah belajar mengerti bagaimana Daud berdasarkan pengalamannya, dia menuliskan dalam Mazmur bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bahwa perlindungan, bahwa penjagaan kita tuh bukan hanya secara fisik, misalnya diselamatkan atau diluputkan dari kecelakaan atau dari niat orang jahat. Tetapi Tuhan juga melindungi pikiran dan perasaan. Maksudnya gimana ya? Coba yuk kita buka Alkitab kita di Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengerjaan di dalam Dia, dan menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik, manusia itu diciptakan sama Tuhan memiliki tubuh, pikiran, dan perasaan. Firman Tuhan di Efesus ini menuliskan bahwa sebagai manusia baru ini bukan artinya yang dulu rambutnya lurus jadi keriting atau kulitnya dulu hitam sekarang jadi putih.
Bukan adik-adik. Manusia baru yang Alkitab katakan, maksudkan adalah manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dari cara hidup dan cara pikir atau cara sikap yang dulunya mengikuti dosa, berubah, bertobat menjadi manusia yang mengikuti cara bersikap, cara hidup, cara berpikir seperti Tuhan. Nah, karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan pikiran dan perasaan, apa sih yang biasanya kalian pikirkan selama ini? Apakah itu tontonan favorit, apa game online di TV, di handphone atau di laptop, ataupun mungkin ada lagu, ada sosmed yang sekarang lagi kalian ikuti nih orangnya nih. Nah, kita perlu perhatikan adik-adik bahwa apa yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita itu akan tercermin dari apa yang kita katakan dan kita lakukan, dan akhirnya itu akan membentuk sikap dan karakter kita adik-adik. Dulu adik-adik, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan, dikatakan di ayat 17 sampai 18, kita lihat sama-sama ya, bahwa pikiran kita itu dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia. Apa sih pikiran sia-sia? Pikiran tidak berfokus sama kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Lalu dikatakan nggak peduli mana yang benar, mana yang salah. Yang penting terpuaskan. Bahkan cenderung mementingkan diri sendiri. Melakukan hal yang cemar seperti mencuri, berkata kotor, hidup nggak kudus, suka marah-marah, ataupun dendam. Nah, Tuhan mau kita berubah adik-adik. Perubahannya itu bukan secara fisik. Misalnya dengan rajin ibadah, rajin kasih persembahan yang banyak. Tapi perubahan itu harus dimulai dari hati, pikiran, dan perasaan. Nah, caranya gimana? Supaya kita bisa jadi manusia yang baru. Yang pertama, kenal Tuhan Yesus dengan benar lewat hubungan pribadi kita sama Tuhan setiap hari. Lalu yang kedua, dengarkan sungguh-sungguh perkataan atau isi hati Tuhan lewat firman Tuhan tentunya. Lalu menerima atau mau belajar sesuai dengan ajaran yang benar yang sudah kita terima dari Tuhan pastinya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kita mau menuruti kebenaran yang sudah Tuhan ajarin. Nah, contohnya di ayat ke-25 itu dengan begitu lengkap adik-adik memberitahukan kepada kita contohnya. Antara lain, menghentikan kebiasaan saling berbohong. Karena kita kan sama-sama anak-anak Tuhan, dan berbohong itu hanya merugikan diri sendiri adik-adik. Lalu jangan biarkan diri kita terus ada di dalam kemarahan, bahkan jadinya dendam. Jangan biarin iblis mengambil alih pikiran perasaan kita, sehingga nantinya kita jadi berdosa, jadi gak mau taat lagi sama Tuhan. Lalu adik-adik, jangan mencuri. Lakukan pekerjaan yang halal, sehingga apa yang kita kerjakan bisa jadi berkat buat orang lain juga adik-adik. Lalu kalau kita berbicara, gunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan sama siapapun. Tidak hanya sama orang tua, tidak hanya sama orang yang lebih tua, tapi juga sama teman sebaya kita yang seumuran sama kita, bahkan sama orang yang lebih muda dibanding kita. Jangan pakai kata-kata kotor ataupun kata-kata yang sepertinya halus, tetapi arahnya itu sebenarnya gak sopan, gak baik adik-adik. Dan masih banyak lagi. Antara lain saling memaafkan, tidak membuat Roh Kudus sedih dengan cara hidup kita. Saat kita adik-adik mau menyerahkan diri kita ke dalam perlindungan Tuhan, pasti pikiran kita akan aman. Coba yuk kita saksikan ilustrasi berikut ini. Hari ini, ayo lakukan percobaan sains. Ini adalah Sarah. Katakan halo kepada Sarah. Halo Sarah. Sarah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan ini adalah Ben. Katakan halo kepada Ben. Ben berpikir kalau Yesus itu hanyalah pahlawan super hayalan.
Ayo, lihat apa yang terjadi sama mereka saat hal yang kritis dan berbahaya terjadi. Air di dalam mangkok besar ini menggambarkan situasi yang kritis dan berbahaya. Dan gelas ini menggambarkan perlindungan Tuhan. Lihat, Ben. Oh tidak, lihat. Dia nggak bisa bertahan menghadapi situasi yang berat. Lihat lagi Sarah. Tuhan melindunginya. Meskipun dia mengalami banyak hal yang berbahaya, tapi dia tetap tenang dan aman. Jadi adik-adik, pilihlah seperti Sarah dengan perlindungan Tuhan dan pilihlah untuk tetap percaya sama Tuhan. Dia yang akan melindungi kalian dari hal-hal apapun yang berbahaya. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama lihat videonya kan? Kesimpulannya, kita lihat yuk di ayat Efesus 4 ayat ke-17. Kita baca sama-sama ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, sekarang kita berdoa. Lebih dahulu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak hanya melindungi kami secara fisik, tapi Engkau juga melindungi pikiran kami dan perasaan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami lebih lagi mau mengenal Engkau, mau lebih lagi mendengar isi hati Tuhan lewat firman-Mu, mau lebih lagi menuruti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, kami tahu banyak tantangan, banyak godaan yang dunia ini tawarkan. Tapi kami percaya hanya di dalam Tuhan kami aman. Hanya di dalam Tuhan ada perlindungan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memateraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, kita mengerjakannya dari bagian ke-22 ya, yang judulnya adalah Bagaimana Allah Melindungiku. Jadi nanti setelah kalian menyaksikan video hari ini, kalian bisa kerjakan aktivitas ini. Lalu setelah itu, sudah dikerjakan, difoto, lalu dikirimkan ke grup ya. Jangan lupa untuk add hafalan kita firman Tuhan hari ini dari Kitab Efesus 4 ayat 17. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa syafaat lebih dahulu ya. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa teman-teman. Tuhan Yesus, Tuhan berkati Bu Guru yang sedang mengajari kami Tuhan. Jamah mereka, berkati mereka Tuhan. Terima kasih mereka sudah mau mengajari kami untuk masuk ke jalan Engkau dan ingin mengikuti jalan Engkau Tuhan, ingin mengikuti setiap langkah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan berkati juga Tuhan Ibu Gembala, semoga Ibu Gembala sehat selalu Tuhan. Jadi Ibu Gembala bisa mengajar di gereja lebih baik lagi Tuhan. Berkati juga pembangunan gereja yang belum selesai Tuhan.
Semoga pembangunan gereja bisa cepat selesai dan bisa kami tempati untuk beribadah Tuhan, dan memuji nama-Mu Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan, jamah mereka, berkati mereka Tuhan. Semoga Engkau sembuhkan penyakit mereka Tuhan. Dan berkati juga teman-teman yang tidak bisa mengikuti Zoom karena jaringan yang jelek Tuhan. Berkati Tuhan, semoga jaringannya bisa kembali lancar lagi Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kota Depok ini Tuhan. Semoga Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau jauhkan dari virus corona Tuhan. Juga berkati Indonesia ini Tuhan, semoga Engkau hancurkan virus corona Tuhan. Engkau jamah, lindungi kota ataupun Indonesia ini Tuhan. Juga berkati presiden yang sudah mengatur kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti aturan Tuhan. Dan juga berkati polisi yang sudah menjaga dan menerapkan keamanan Tuhan dan membasmi kejahatan Tuhan. Berkati juga dokter, suster yang sudah menyembuhkan penyakit kami, berkati kami dan mengusir corona juga Tuhan. Tuhan tolong jauhkan kami, tolong hancurkanlah Tuhan virus corona Tuhan. Tuhan, kami ingin selesai ibadah Tuhan, memimpin kami. Makasih Tuhan, Kau berkati, syukur Tuhan, saya amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini yang bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan akan memberkati adik-adik yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah secara online dari rumah mereka masing-masing. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan curahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, hati yang takut akan Engkau. Berkati papa mamahnya yang sudah tetap mendukung mereka dalam beribadah kepadamu ya Bapak. Tuhan akan berikan mama dan papa ini juga kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati pekerjaan papa dan mama. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami boleh tetap taat dan setia kepada Engkau. Tuhan, kami mau terima berkat yang daripada Engkau. Biarlah kami semua Tuhan ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Nanti untuk persembahannya kalian bisa lihat di slide berikut ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.